Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang berada. Terima kasih karena saudara setia mengikuti acara program Obat Tidur dari Gereja GB Rawa Indah. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Biarlah lewat pujian ini kita semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada saat ini, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Allah kita, siapa boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang-orang yang suci hatinya. Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Engkau. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bertahtalah Engkau atas pujian penyembahan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Roh Allah yang hidup, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sedang menjamah dan melawat kami saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara pemirsa yang sedang menyaksikan kami, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya dan yang selalu rindu menyembah. Sekali lagi kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya dan yang selalu rindu menyembah. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembari kekudusan namanya. Haleluya Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, tanggalkan kasutmu, sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya dan yang selalu rindu menyembah. Sembah Dia, sembah Dia, sembari kekudusan namamu. Sembah Dia, sembah Dia, tanggalkan kasutmu, sembah, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kekudusan namamu. Sembah Dia, sembah Dia, tanggalkan kasutmu, sembah Dia. Tanggalkan kasutmu, sembah Dia, tanggalkan kasutmu, sembah Dia. Tanggalkan kasutmu, sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan namamu ya Allah yang hidup. Berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima
kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Bapa. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah nama Yesus Raja di atas segala raja. Kami tinggikan nama-Mu yang mulia. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Bapa. Haleluya Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kami buka hati kami, ku buka hati. Haleluya Tuhan. Jamah dan urapi kami di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin Bapa. Menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur kami menyembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Allah yang hidup, Yesus yang ajaib, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan bagi nama-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar menyembah-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, di altar-Mu menyembah.
Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat segala pertolongan Tuhan. Jika kami ada sampai malam hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Kegerakan Roh Kudus sanggup menawan setiap hati pemirsa yang sedang menyaksikan kami saat ini. Kami terus hidup mau berkenan di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus yang akan terus menolong kami, memampukan kami untuk terus mengejar perkenanan Allah dalam hidup kami sebagai orang percaya. Urapi hamba-Mu dalam memperkatakan firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan siap diberitakan dalam otoritas dan pimpinan Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara pemirsa yang sedang menyaksikan kami dimanapun saat ini saudara berada. Kami percaya sukacita, kegembiraan yang berasal daripada Tuhan bekerja atas hati saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya jika kita ada sampai malam hari ini, semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan di program Obat Tidur malam hari ini berbicara tentang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, tema firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara pemirsa boleh membuka Alkitabnya di rumah dalam Roma 12 ayat 2. Dan ayat ini sudah tidak asing lagi bagi saya dan saudara, karena sudah banyak para hamba Tuhan mengkhotbahkan ayat ini. Roma 12 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan baca sekali lagi ayat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saudara dan saya sebagai orang percaya harus terus berusaha mendapat perkenanan Allah. Kita bisa mendapat perkenanan Allah bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita memiliki fisik yang baik sehingga kita berkenan, tetapi kita berkenan di hadapan Allah oleh karena Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saya dan saudara. Jadi oleh karena Tuhan Yesuslah yang membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, teruslah berusaha hidup berkenan di hadapan Allah, karena kita yakin Roh Kudus yang Tuhan utus, yang Tuhan berikan bagi orang percaya, dialah yang akan menolong kita untuk hidup terus berkenan kepada Allah lewat Roh Kudusnya, lewat pimpinan Roh Kudus. Berkenan di hadapan Allah itu abadi Bapak Ibu Saudara, tetapi berkenan di hadapan manusia itu tidak abadi. Lalu pertanyaannya bagi kita saat ini, bagaimana caranya supaya kita berkenan di hadapan Allah? Bagaimana cara saya dan saudara bisa berkenan di hadapan Allah? Roma 12 ayat 2 sangat jelas mengatakan tadi yang pertama, tidak serupa dengan dunia ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperoleh perkenanan Allah. Menurut ayat itu, kita tidak serupa dengan dunia. Kalau kita berusaha untuk berkenan di hadapan manusia, berarti masih serupa dengan dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 katakan, yang pertama, kenapa saya dan saudara tidak boleh serupa dengan dunia ini? Orang yang serupa dengan dunia tidak ada kasih Bapa di dalam dirinya, tidak ada kasih Allah di dalam dirinya. Orang yang serupa dengan dunia tidak ada kasih di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu alasan yang pertama kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Bahwasannya di dunia tidak ada kasih di dalamnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Sebab yang ada di dalam dunia ini, yang pertama menurut 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Yang pertama, di dalam dunia itu ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Ini alasan kenapa saya dan saudara tidak boleh serupa dengan dunia sebagai orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalaupun saat ini kita hidup di dalam dunia, tapi kita hidup di dalam dunia menjadi terang dan garam bagi dunia. Artinya menjadi berkat. Lewat hidup saya dan saudara, kita mencerminkan kasih Allah, bukan serupa dengan dunia. Kemudian kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Alasan yang ketiga, karena dunia ini akan lenyap Bapak Ibu Saudara. Dunia ini hanya sementara, dan dunia ini bukan tempat kita yang kekal, tapi rumah atau tempat kita yang kekal adalah sorga Bapak Ibu Saudara. Saudara, jika kita boleh bekerja, boleh sehat, melakukan banyak hal sampai hari ini, saudara semua katakan selagi hidup di dunia, itu sifatnya limited, terbatas Bapak Ibu. Terbatas, dan segala sesuatunya nantinya akan kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Olehnya Bapak Ibu Saudara, saudara harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memperoleh hidup yang berkenan kepada Allah. Yang pertama tadi, kita tidak serupa dengan dunia ini kalaupun kita masih hidup di dunia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita berkenan di hadapan Allah? Yang kedua, hidup benar. Hidup yang dipimpin oleh iman dibarengi dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, hidup kita harus benar. Hidup yang memiliki iman yang dibarengi dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak hanya cukup baik, karena baik belum tentu benar, benar pasti tentu baik. Olehnya Bapak Ibu, dari mana kita bisa memperoleh kebenaran yang sejati? Yaitu dari firman Tuhan. Dan Yesus sudah membenarkan hidup saya dan saudara. Oleh karena kita sudah menyandang sebagai orang yang sudah dibenarkan, olehnya perbuatan-perbuatan hidup kita adalah perbuatan-perbuatan yang benar, yang berasal dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hidup benar, tapi hidup beriman yang dibarengi dengan perbuatan. Bukankah Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tanda bukti orang beriman kepada Allah dilihat dari perbuatan hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi cara supaya kita berkenan di hadapan Allah, hidup kita benar, hidup kita beriman yang dibarengi dengan perbuatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat berkenan di hadapan Allah? Hidup yang mau melayani Tuhan. Hidup yang mau melayani Tuhan. Bukankah tugas gereja yang hidup? Siapakah gereja yang hidup? Saya dan saudara. Tugas kita adalah melayani, diakonia. Karena Tuhan sendiri sudah menjadi pola yang luar biasa, contoh yang luar biasa. Dalam Markus 10:45 katakan, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani dan menjadi tebusan nyawa bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, moto hidup orang percaya ketika dia sudah dibenarkan oleh Allah, hidupnya harus mau melayani. Melayani dalam segala bidang, bukan hanya di gereja, dimanapun kita berada, baik di tempat kerja, kita melayani dengan benar, berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, hidup kita melayani karena Tuhan Yesus datang bukan dilayani tetapi melayani. Ya, dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, dia sudah memberikan contoh teladan yang baik, teladan yang benar, yang diberikan contohnya kepada saya dan saudara sebagai orang percaya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita dapat berkenan di hadapan Allah? Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir, hidup yang bertekun di dalam doa. Hidup yang bertekun di dalam doa. Bapak Ibu, doa adalah napas hidup orang percaya. Jika orang percaya sudah malas berdoa dan tidak mau lagi berdoa, berarti dia sudah berhenti bernapas. Ya, mati dia secara rohani. Bapak Ibu Saudara, ternyata manusia bukan hanya bisa mati secara fisik, tetapi juga bisa mati secara rohani. Tanda bukti orang mati secara rohani, dia malas berdoa. Olehnya Bapak Ibu, dan biasanya kalau orang sudah mati rohaninya, dia berusaha untuk mendapatkan perkenanan yang ada di dunia ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara pemirsa yang sedang menyaksikan kami saat malam hari ini, kita bukan berusaha untuk memperoleh perkenanan kepada manusia, tapi kita berusaha mengejar perkenanan Allah.
Karena saya dan saudara sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita, hidup yang berkenan di hadapan Allah itu adalah tidak serupa dengan dunia. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Karena orang yang serupa dengan dunia tidak ada kasih Bapa di dalam dirinya. Sebab yang ada di dalam dunia ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal pada Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini akan lenyap Bapak Ibu Saudara. Dunia ini hanya sementara tempat kita merantau, tapi tempat kita yang kekal adalah sorga. Olehnya Bapak Ibu Saudara, teruslah kita memperoleh perkenanan Allah lewat pertolongan Roh Kudus-Nya. Kemudian bagaimana cara supaya kita dapat berkenan di hadapan Allah? Yang kedua tadi, hidup benar, hidup beriman yang dibarengi dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, hidup yang mau melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari melayani Tuhan dalam segala hidup kita. Baik dimanapun saudara berada, baik dimanapun gereja saudara bertumbuh, atau dimana saudara bertumbuh di gereja manapun, mari Bapak Ibu serahkan hidup saudara untuk melayani Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, supaya saya dan saudara berkenan di hadapan Allah, hidup yang terus bertekun di dalam doa. Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Amin akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jika saudara ingin didoakan, silahkan menghubungi nomor WA yang sudah tertera di poster kami. Bahkan saudara juga saat ini boleh menuliskan di kolom komentar topik doa yang akan kami doakan malam hari ini. Percaya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mujizat Tuhan 2000 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini. Amin akan firman Tuhan. Kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Nanti setelah selesai pujian, saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Kita mau katakan pujian ini dengan segenap iman kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, pada hambanya saya silakan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kau diangkat dan diberkatinya. Kau diangkat dan diberkatinya. Kau diangkat dan diberkatinya. Bapak kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami melalui hamba-Mu ya Tuhan, dan telah memberikan tips bagaimana kami supaya bisa menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada 4 hal yang akan kami lakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur Bapak karena kami telah diperlengkapi pada malam hari ini, di mana juga Tuhan saat ini adalah saat-saat kami menantikan kedatangan Tuhan, dan kami tahu Yesus sudah diambang pintu. Oleh karena itu, biarlah kiranya kami selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berkati hamba, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami tak berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, di mana telah memberikan 4, yaitu kunci untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana tema yaitu hidup berkenan di mata Tuhan. Yang pertama, jangan serupa dengan dunia. Kemudian hidup yang benar,
ya di mata Tuhan, bahkan juga melayani Tuhan, bertekun ya dalam doa. Jadi doa adalah merupakan suatu napas dikatakan tadi, apalagi akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin banyak berdoa dan berdoa. Saya percaya ketika kita berdoa, maka Tuhan akan senang melihat kita dan Tuhan akan beritahukan hal-hal yang cukup rahasia kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Saya sungguh diberkati malam hari ini. Yang pertama saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara sebelum saya berdoa untuk kita dalam pergumulannya. Bagi saudara yang belum like halaman kami ini, halaman Gibrawinda, mohon di like. Contohnya seperti Bapak Nenggolan saat ini, kalau di layar kami itu tidak nampak di layar yang saat ini sedang siaran, atau di layar juga handphone Gibrawinda dan juga Lasmarito Nababan. Jadi maksud saya Heber Silaban tadi sampai enggak nampak tapi sudah nampak, mungkin sudah langsung di like. Maksud saya supaya bisa kayak menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, terima kasih atas perkenanan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan karena sudah mengikuti program ini, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Baik, saya ingin menyapa kita semua. Salam untuk Ibu Sandri Manurung. Terima kasih atas perkenanannya mengikuti program ini pada malam hari ini. Bahkan juga Bapak Mertua Sahat, terima kasih Pak, dan saya lihat cukup aktif. Saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk Bapak. Ibu Rustani Samusur demikian juga dari Melcem, terima kasih. Bahkan juga Kiki Bunda Edu, terima kasih Bu. Poli Min adalah juga ini pribadi yang setia dari Kinabalu, terima kasih Pak dan juga dukungannya. Ya, Ibu Sonna Putra-Putra, terima kasih Ibu atas dukungannya. Bahkan juga ini Bapak Heber Silaban, terima kasih Pak sudah ikut program ini. Bahkan juga Bapak Victor Nenggolan, terima kasih Bapak Victor. Dan kepada Bapak Victor saya mohon untuk kiranya bisa ini like halaman Gibrawinda supaya terus datang pemberitahuan atau notifikasi. Demikian juga Elizabeth, terima kasih atas kesediaannya mengikuti. Bahkan juga untuk saudari kami Serpi Tambunan, terima kasih sudah mengikuti program ini. Bahkan juga Ricardo Alfonso, Lasmarito Nababan, saya berharap untuk like halaman ini supaya nampak di layar kami. Demikian juga dengan Asnat Sihombing, tolong doakan saya biar sehat, sudah lama sakit. Untuk kakak Asnat Sihombing, mohon nanti di Japri ya, nanti di situ ada nomor telepon saya. Kan penyakitnya apa kurang tahu, jadi artinya kalau kita mau berperang harus tahu supaya apa yang mau di mana kita perangi, apa yang mau kita doakan gitu ya, supaya jangan terlalu banyak amunisi yang habis, begitu maksud saya Bu ya. Nanti tapi secara umum ya akan saya doakan saat ini, tapi jauh lebih bagus secara spesifik. Ya, kami akan berdoa saat ini. Bapak Ibu sudah akan kasih dalam Tuhan. Mari kita saat ini beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent, yang selalu hadir, yang tidak dibatasi ruang dan waktu, dan Dia adalah begitu mencintai dan mengasihi saya, saudara-saudara sekalian. Bahkan juga nyawanya saja telah diberikan bagi kita, apalagi masalah berkat-berkat dan juga pemulihan keluarga. Saya percaya Tuhan berkarya untuk hidup kita. Mari kita berdoa saat ini. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati Ibu Sandri untuk setiap anak-anakmu ini Bapak, Mertua Sahat, Rustani Samosir, Kiki Bunda Edu, Poli Min, bahkan juga Sona, bahkan juga Heber Silaban, Victor Nenggolan, Elizabeth Serpi Tambunan, Ricardo Alfonso, Lasmarito Nababan, Asnat Sihombing. Kami berdoa Bapak, apapun masalah problem kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak saya berdoa pulihkanlah keluarga mereka, terutama ekonomi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menolong, Tuhan Allah campur tangan bukan kaya Tuhan. Engkau lebih awal menciptakan makanan, tumbuhan dan hewan, baru Engkau menciptakan manusia. Berarti Engkau telah sediakan ya Bapak untuk apa yang kami makan hingga kami Engkau ciptakan. Oleh karena itu Tuhan saya berdoa pemulihan ekonomi terjadi. Berkatilah usaha dagang niaga mereka, berkatilah Tuhan anak-anak kami semua, berkati Bapak Surgawi, berkatilah Tuhan. Terima kasih apapun profesi mereka, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan, segala jenis penyakit apapun, terutama saat ini yang meminta dalam doa Asnat Sihombing Bapak. Kami tidak tahu persis apa penyakitnya, tapi kami tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Kiranya bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Berkatilah Tuhan segala anak-anakmu yang menonton, mungkin juga di grup lain ada yang menonton.
kami tidak lihat, tapi kami mohon kepada Tuhan kiranya Engkau selesai Tuhan berkarya. Dan kapan saja video kami ini Tuhan ditonton, kiranya Tuhan Allah terus berkarya dan memberkati mereka ya Tuhan. Bukankah bahwa berita Injil adalah Injil yang hidup, yang senantiasa ya Tuhan relevan. Oleh karena itu saya berdoa, kiranya Tuhan Engkau memakai video ini Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, menyelamatkan banyak orang. Terima kasih. Dan saat ini hamba berdoa, Engkau berkatilah Tuhan kota kami dimanapun kami berada. Berkati provinsi kami dimanapun kami berada. Berkati negara kami Indonesia, NKRI adalah harga mati bagi kami. Berkati Malaysia, berkati Tuhan. Berkati Bapak Surgawi Singapura, berkati Bapak orang-orang negara-negara yang menonton ini juga. Engkau berkati, Engkau melalui, Engkau campur tangan. Apakah yang berdoa untuk gereja-gereja dan para misionaris kami serahkan ke dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Engkau berkati, semakin Engkau pertambahkan petubat-petubat baru untuk digembalakan di setiap gereja-gereja Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kata berdoa bersyukur, haleluya. Bapak Ibu Saudara kan kasih dalam Tuhan, saat ini arahkanlah pandangmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan kuasa Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini hingga sudah datang kali kedua. Menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya yang memberikan tips untuk berkenan di mata Tuhan. Saya percaya bahwa saudara telah memiliki kesegaran jiwa, oleh karena itu jangan dan juga memiliki kesukaan hati dan akan bisa nanti tidurnya dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Kami juga mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya besok malam di jam yang sama pukul 22 waktu Indonesia bagian barat kembali kita tayang, dan sekali mohon Bapak Ibu Saudara kembali mengikutinya. Salam dari Gereja Gebrau Indah Kota Batam, pemilik program obat tidur ini, dan kami katakan salam sehat, salam sukses. Sampai jumpa kembali. Sayonara, sayonara. Haleluya, haleluya.